Monggo Bunda Yuli, saya dimulai. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai acara tips dan trik lolos wawancara CGP Allah Bapak kita yaitu Pak Miftah Hadi SPDSD GP Angkatan 5 Kabupaten Demak yang sip insya Allah membawa kita keberkahan. Kita mulai dengan umul kitab agar semuanya diberikan kelancaran dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Marilah acara tips dan trik lolos wawancara CGP ala Miftah kami persilahkan. Ya, terima kasih Bunda Yuli yang telah membuka acara kegiatan pada siang hari ini. Kita santai saja Bapak Ibu, ya. Kita santai, kita saling sharing-sharing, kita berbagi cerita. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya buka yaitu sharing tips dan trik lolos wawancara CGP Angkatan 10 pada program pendidikan guru penggerak. Itu. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lolos di tahap esai, kemudian sudah menjalani seleksi simulasi mengajar pada rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-10. Kemarin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana itu bentuknya asesor itu seperti apa, bagaimana asesor menilai Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bunda Yuli kemarin setelah bertemu dengan asesor? Saya sangat senang, malah menambah wawasan. Iya. Terus apa lagi ya? Bukan luar biasa. Berapa menit kemarin Bu bertemu asesornya? Kemarin berapa ya? Enggak, saya kan enggak pakai jam masalahnya. Iya. Kurang lebih 10 menit, 10 sampai 15 menit Bapak Ibu ya. 10 menit ya, 10 menit. Ya. Kemarin Bapak Ibu sudah berhadapan dengan asesor, 2 orang asesor 10 sampai 15 menit. Untuk sesi wawancara ini nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan 2 orang asesor juga, tapi waktunya kurang lebih selama 60 menit Bapak Ibu. Bisa dibayangkan 60 menit Bapak Ibu akan menghadapi 2 orang asesor ya. Siapkan dulu mental Bapak Ibu sebelum menghadapi asesor tersebut ya. 2 orang sama seperti yang kemarin. Berdoa saja semoga mendapatkan dan bertemu asesor yang bisa diajak kompromi, terus asesor yang tidak menyulitkan Bapak Ibu dalam menjawab berbagai pertanyaan. Itu. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Sama halnya dengan simulasi mengajar kemarin, Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan KTP ya. Sama dengan persiapan wawancara ini, Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan KTP sebagai bukti pengenal Bapak Ibu ya. Itu KTP jangan sampai terlupa. Kemarin kalau tidak ada KTP kan boleh diganti dengan SIM ya. Itu. Terus untuk yang kedua, hadir 10 menit sebelum jadwal dimulai ya. Jangan terlalu awal, misalnya mendapat jadwal pukul 10 pagi, Bapak Ibu sudah masuk ruangan pukul 9. Jangan terlalu gasik ya. Usahakan 10 menit, 10 atau 5 menit sebelum jadwal dimulai itu. Karena kan jadwal wawancara hampir sama dengan simulasi mengajar, itu berurutan ya. Entah ya, silakan Pak Sudarmanto kalau tunjuk tangan ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Pak Miftah, sama Bu Yuli. Saya punya pengalaman kemarin simulasi mengajar. Saya sampai 30 menit sebelum simulasi mengajar dimulai. Padahal saya sudah nunggu itu katanya kan saya ya, tapi saya hingga jam 2 kurang 5 menit saya ajukan Pak kurang. Pak, suaranya kurang jelas Pak. Halo Pak, suaranya kurang jelas, maaf. Iya. Nah, oh iya, ini
Kalau sekarang? Ya, jelas. Oke. Lah malah hilang, terpental. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Terus kemudian ya, masuk lagi Pak Darmanto. Halo Pak. Iya. Iya, monggo. Halo. Iya, betul. Saya punya pengalaman begini Pak. Kemarin 30 menit sebelum simulasi, Iya, saya kan udah hadir duluan. iya. Padahal kan mulainya kan baru 2:30. Mm-mm. Akibatnya simulasi saya dimulai lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Iya, iya, Nah itu membuat betul. saya nervous. Oke. Nah, itu seperti ini Pak. Misal itu kan misal Pak Darmanto kan tadi kan jadwalnya pukul 3 misal ya. Terus 2:30 sudah masuk ruangan. Itu takutnya Ya, setengah jam sebelum dimulai itu asesornya masih menilai peserta yang lain. Nah, itu kira-kira kalau ada asesor sedang menilai, kalau ada orang masuk duluan, itu kan dikiranya kan orang yang orang gimana ya, bukan jadwalnya gitu loh. Nah, itu takutnya jenengan ditolak. Kalau jenengan ditolak, itu untuk masuk lagi ke roomnya itu tidak akan bisa, Pak. Maka usahakan hadirnya itu 10 menit, Pak. Nggak apa-apa, 10 atau 5 menit. Jangan terlalu gasik ya. Itu. iya, iya. Kemarin malah ini Pak, saya justru begitu asesor kan disuruh nunggu 5 menit, begitu asesor selesai langsung dilempar ke saya. Ya. Jadi saya mulai lebih cepat. Nah, iya, itu Kan kan harusnya karena 2:30, saya mulai pukul 2 lewat 6 menit. ya, ya. Nggak apa-apa sih, tapi usahakan 5 sampai 10 menit aja, Pak. Jangan terlalu gasik ya. Itu. Lalu Bapak Iya, Ibu terima untuk kasih. Besok akan seperti itu selanjutnya aja. oke. Siapkan perangkat dan jaringan. Pakai HP boleh ya, pakai HP boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau supaya terlihat lebih besar itu menggunakan laptop atau komputer itu. Terus untuk jaringannya juga pastikan kalau memakai WiFi pastikan pada saat itu tidak ada pemadaman bergilir. Untuk cadangannya Bapak Ibu bisa mengisi kuota HP Bapak Ibu itu ya. Terus untuk selanjutnya yaitu wawancara akan berlangsung selama 60 menit. 60 menit ini nanti Bapak Ibu akan menghadapi 2 orang asesor. Ya, 2 orang asesor secara bergantian. Jadi masing-masing asesor itu memiliki waktu 30 menit untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu. Ya. Dimulai dari sekarang siapkan mindset Bapak Ibu, bukan wawancara tapi sesi ngobrol-ngobrol, sesi curhat ya. Itu biar Bapak Ibu tenang menghadapi asesor tersebut ya. Bukan wawancara interogasi seperti ujian skripsi atau apa. Ini nanti itu seperti Bapak Ibu ngobrol dengan rekan Bapak Ibu, ngobrol apa permasalahan yang dihadapi di sekolah Bapak Ibu. Ya, itu. Dibuat santai, dibuat tenang, oke. Terus kalau bisa Bapak Ibu siapkan jawaban sesuai esai dan bukti dukungnya. Maksudnya gimana Pak? Apakah boleh nyontek esai pada saat wawancara? Itu tidak ada waktu Bapak Ibu untuk nyontek ya, tidak ada waktu untuk membuka esai, itu tidak ada waktu karena ketika asesor bertanya lalu Bapak Ibu menjawab, terus kemudian disusul pertanyaan yang lain, terus dijawab lagi. Maka untuk mencari jawaban sesuai pertanyaan asesor itu tidak ada waktu. Di sini siapkan jawaban itu maksudnya siapkan dari sekarang. Bapak Ibu buka lagi esai yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian dipelajari ya, dipelajari esai tersebut ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini langsung Bapak Ibu tahu jawabannya. Terus kemudian bukti dukungnya, maksudnya bukti dukung di sini apa Bapak Ibu? Nah, di esai tersebut kan ada beberapa pertanyaan, misal mengembangkan orang lain, misalnya Bapak Ibu menjawab membimbing lomba. Lah dari hasil membimbing lomba itu kan pasti ada bukti dukung, entah sertifikat atau apa, atau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, itu bisa disiapkan bukti dukungnya, itu seperti itu ya. Lalu tips wawancara yang pertama, pahami kembali esai yang sudah dibuat Bapak Ibu.
Yuk dimulai dari sekarang, dibuka kembali esainya, dibaca-baca ulang, dipahami ya, dipahami. Terus tips yang kedua, jawaban saat wawancara tidak harus sama persis dengan esai. Maksudnya gimana Pak? Misal kan ada beberapa teman yang, oh Pak esaiku lupa nggak nyimpen. Nah terus kalau lupa nggak nyimpen itu gimana ya? Diingat-ingat saja garis besar dari esai yang sudah Bapak Ibu jawab. Cara menjawabnya ya tidak seperti ini. Pak kemarin saya sudah menulis di esai, bukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu jelaskan kembali jawaban Bapak Ibu di esai. Itu ya. Misalnya tidak sama persis, pengembangan juga nggak apa-apa, asal jawaban tersebut sudah Bapak Ibu laksanakan. Maksudnya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan jawaban yang berikan ini, yang ketiga ini, ya. Berikan jawaban sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman apapun ya selama 2-3 tahun terakhir. Yang itu merupakan pengalaman Bapak Ibu sendiri, bukan pengalaman orang lain. Itu tips menjawab wawancara. Nah, ini kembali saya ingatkan, dalam menjawab soal wawancara itu gunakan teknik STAR, Bapak Ibu ya. Itu. Apa itu STAR? STAR itu akronim dari S-nya adalah situasi, T-nya adalah tantangan, A-nya adalah aksi, R-nya adalah refleksi. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah situasi. Dalam menjawab pertanyaan, pasti asesor itu pertama kali yang ditanyakan adalah situasi saat Bapak Ibu mengalami pengalaman tersebut. Di sini Bapak Ibu silahkan ceritakan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Ceritakan secara lengkap Bapak Ibu ya. Waktunya kapan, tempatnya di mana, keadaannya seperti apa, ya, bersama siapa Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut. Ceritakan di sini semuanya. Ceritakan selengkap-lengkapnya. Itu ya. Jangan sampai asesor bertanya kembali mengulang pertanyaan tersebut, ya. Itu. Terus kemudian selanjutnya adalah T, tantangan. Nah, tantangan di sini Bapak Ibu silahkan ceritakan tantangan serta hambatan yang dihadapi dari situasi tersebut. Ya, tantangannya apa saja, faktor-faktor yang menghambat dari situasi tersebut itu apa saja. Silahkan diceritakan secara lengkap di sini nanti Bapak Ibu. Selanjutnya adalah A, A-nya aksi. Setelah Bapak Ibu menceritakan situasi, tantangan, lalu ceritakan aksi atau tindakan Bapak Ibu. Tindakan aksi nyata dari Bapak Ibu untuk menjawab situasi serta tantangan yang sudah diceritakan di depan ya. Aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Terus yang terakhir, refleksi di sini adalah hasilnya Bapak Ibu ya. Hasil yang diminta adalah hasil yang positif itu. Pak lah gimana Pak? Misal hasilnya itu belum sampai mencapai hal yang positif Pak ya, agak berbohong sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu itu ya. Di sini Bapak Ibu ceritakan hasil positif dari aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan beserta tindak lanjutnya, hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya. Itu. Ini Bapak Ibu ya untuk menjawab pertanyaan. Ini ceritakan secara lengkap mulai dari situasinya, tantangannya, aksinya hingga refleksi. Nah, saya ingatkan kembali kemarin dalam menjawab esai kan Bapak Ibu ada 5 poin pertanyaan ya. Itu. Yang pertama kemarin masih ingat apa tidak pertanyaannya? Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah motivasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Bunda Yuli masih ingat apa enggak? Pertanyaan masih, yang pertama. Iya, iya. Apa yang memotivasi Anda menjadi Iya. guru penggerak? Nah, itu. Apa Masih yang Pak, tapi kebanyakan tersebut? pendahuluan. Nah, itu.
nanti juga akan diceritakan di sini, ya. Motivasi menjadi guru penggerak. Terus yang kedua adalah pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Itu nanti juga akan ditanyakan kembali di sini. Terus yang ketiga, pengalaman menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat, pengalaman mendapat masukan dan melakukan pengembangan diri. Terus yang ketiga adalah pengalaman mengembangkan orang lain. Ini saya ingatkan kembali poin-poin pertanyaan pada esai yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Lalu selanjutnya, nah ini contoh cara menjawab tadi Bapak Ibu berdasarkan teknik STAR tadi, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Contoh misal besok asesor menanyakan seperti ini. Bu Sri Yuliati, apakah Bu Sri Yuliati pernah mengalami masalah kompleks yang ada di sekolah Ibu? Ya, Jawab pasti. saja, ya pernah Pak. Nah, pernah. Pasti. Nah, itu. Coba Bu Sri Yuliati ceritakan situasi permasalahan tersebut. Nah, silahkan Bu Yuli ceritakan. Nah, seperti ini. Ya pernah Bapak, yaitu pada saat pengawas datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan. Ini kan situasi kan. Pengawas bertanya tentang progres PMM masing-masing guru di sekolah saya. Ini situasi ya. Kebetulan semua rekan guru di sekolah saya belum ada yang mengerjakan PMM. Ini situasi ya. Sementara saya sudah mengerjakan dan mendapatkan beberapa sertifikat. Nah, itu situasinya diceritakan di situ. Kapan kejadiannya, waktu, tempatnya, ya. Bagaimana, itu ceritakan semua ya. Biar asesor tidak bertanya kembali. Itu pastikan Bapak Ibu menjawab sejelas-jelasnya tentang situasi dari permasalahan tersebut. Lalu setelah itu asesor akan lanjut bertanya, nah bagaimana tantangan tantangan Bu Sri Yuliati untuk terhadap situasi tersebut? Wah banyak sekali tantangannya Pak. Misal ini, nah saya mencoba mengajak rekan guru Pak untuk mengerjakan aksi nyata. Namun ada beberapa guru yang menolak. Nah ini kan tantangan kan? Nah buat apa mengerjakan PMM? Tidak ada gunanya. Nah ini tantangan. Di sini sudah jelas tantangannya ada beberapa guru yang tidak mau mengerjakan itu. Terus nanti akan ditanyakan kembali. Lalu dari tantangan tersebut apakah Bu Sri Yuliati sudah melakukan tindakan atau aksi nyata? Iya Pak, saya sudah membuat aksi nyata. Saya kemudian mengajak rekan guru, terus kemudian membuat kegiatan diseminasi di sekolah atas izin kepala sekolah. Nah, itu tindakannya seperti itu. Diceritakan kapan kejadiannya, waktunya, tempatnya di mana, selengkap-lengkapnya ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir pasti ditanyakan bagaimana Bu hasil dari tindakan dari Bu Sri Yuliati tadi. Pastikan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil ini adalah hasil yang positif. Nah ini setelah berjalan beberapa waktu, kemudian guru-guru itu ikut bergabung Pak. Itu ya. Namun masih ada guru yang belum mau bergabung. Lama-kelamaan akhirnya guru tersebut mau bergabung Pak. Setelah berjalan beberapa waktu, maka hasil pembelajaran di kelas meningkat. Seperti itu ya. Cara menjawab wawancara besok Bapak Ibu. Ceritakan selengkap-lengkapnya mulai dari situasinya seperti apa, tantangannya bagaimana, terus aksi Bapak Ibu itu seperti apa, kemudian hasilnya juga diceritakan. Ini contoh cara menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, dalam menjawab pertanyaan itu nanti dua orang asesor itu akan berbagi Bapak Ibu, berbagi pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu ada ada indikatornya itu ya. Indikator dari kompetensi kepribadian CGP. Ada 8 kompetensi yang akan ditanyakan oleh asesor. Itu. Ada 8. Ya. Yang pertama adalah tujuan atau visi. Yang kedua, membangun hubungan positif. Yang ketiga, daya juang resiliensi. Terus yang keempat,
inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keenam, mengembangkan orang lain. Yang ketujuh, kematangan beretika. Dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Ini nanti dua orang asesor ini akan berbagi, jadi masing-masing asesor akan pegang 4 kompetensi, ya. Itu silakan diperhatikan dulu Bapak Ibu, dicermati. 8 kompetensi kepribadian CGP yang akan ditanyakan oleh asesor. Itu. Nah, 8 kompetensi ini sudah tersirat di dalam pertanyaan-pertanyaan esai Bapak Ibu. Ya. Contoh saja, yang pertama kompetensi kepribadian tujuan atau visi ini sudah tersirat di soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi motivasi untuk mengikuti CGP Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini. Nanti ketika menjawab Bapak Ibu ya berikan jawaban yang sesuai ya, tujuannya kemarin apa. Nah, tujuannya jangan dijawab disuruh kepala sekolah atau ikut-ikutan teman, jangan, tapi sesuai dengan esai Bapak Ibu. Itu. Saya ulangi, kompetensi yang pertama tujuan visi ini tersirat pada soal nomor 1. Oke. Terus yang kedua, membangun hubungan positif ini terdapat pada soal nomor 2. Soal nomor 2 apa Bu Yuli? Silakan dibacakan. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Bukan, itu masih soal nomor 1. Inovasi. Bukan. Kapan waktu kejadian? Bukan. Kesulitan apa? Bukan. Soal nomor 2, Bu. Di sini apa ya? Bagaimana berinteraksi dengan orang lain? Iya, betul. Betul sekali. Berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini berinteraksi dengan orang lain ini adalah kompetensi kepribadian membangun hubungan positif Bapak Ibu. Ya. Membangun hubungan positif. Ya. Membangun hubungan positif. Terus kemudian kompetensi yang ketiga adalah daya juang atau resiliensi. Kompetensi ini terdapat pada soal nomor 2 Bapak Ibu. Ya, daya juang atau resiliensi ini terdapat pada soal nomor 2. Terus kemudian kompetensi selanjutnya adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Inisiatif untuk mengambil tindakan ini terdapat pada soal nomor 1 tadi. Terdapat pada soal nomor 1, berhubungan dengan soal nomor 1. Inisiatif Bapak Ibu seperti apa? Terus kemudian kompetensi pembelajaran yang berkelanjutan ini terdapat pada soal nomor 4. Soal nomor 4 apa? Silakan dibacakan Bapak Ibu. Soal nomor 4. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal betul. baru. Oke, berarti kaitannya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ya. Mengikuti pelatihan, mengikuti diklat itu. Terus kompetensi yang selanjutnya mengembangkan orang lain ini terdapat pada soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kalau tidak salah itu yang diminta Bapak Ibu bercerita mengembangkan orang lain, misalnya membimbing lomba. Ya kan? Soal nomor 5. Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Betul. Terus kompetensi yang selanjutnya adalah kematangan beretika. Kematangan beretika ini terdapat pada soal nomor 3. Apa Bu Eka? Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu
Permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi Oh, umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. oke, berarti Berikan contoh permasalahan pengalaman kompleks Anda. ya. Oke, ini Ya, berarti ya, Pak. bagaimana Bapak Ibu eh, menjadi gimana ya untuk memutuskan suatu masalah ya. Di sini akan diuji pada kompetensi kepribadian bidang kematangan beretika. Sedangkan kompetensi yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terdapat pada soal nomor 3. Sama ini ya. Sama. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ingat Bapak Ibu, 2 orang asesor ini akan berbagi, masing-masing asesor itu 4 kompetensi kepribadian. Yang sama itu kan tadi tujuan, visi, sama daya juang. Silakan Bapak Ibu tulis soal nomor 1 itu tujuan, visi, dan daya juang itu. Itu satu nomor tapi 2 kompetensi. Tujuan, visi, serta daya juang resiliensi. Terus yang sama juga itu soal nomor 3 itu 2 kompetensi juga Bapak Ibu, yaitu kematangan beretika dan pengambilan keputusan. Bisa jadi satu asesor ini mengambil 4 kompetensi ini Bapak Ibu. Tujuan, visi, daya juang, kematangan beretika, serta pengambilan keputusan. Ini kan satu nomor ada 2 kompetensi. Sedangkan sisanya tadi kan yang nomor 2 itu membangun hubungan positif, daya juang, inisiatif ini. Ya. Saya ulangi ya, yang soal nomor 1 itu tadi tujuan, visi, dan inisiatif. Maaf Bapak Ibu, tujuan, visi, dan inisiatif. Sedangkan soal nomor 2 itu membangun hubungan positif dan daya juang resiliensi. Itu yang satu nomor ada 2 kompetensi. Hanya nomor 4 dan 5 yang memiliki 1 kompetensi ya. Yang soal nomor 4 itu pembelajaran yang berkelanjutan. Yang soal nomor 5 adalah mengembangkan orang lain. Ini masing-masing 1. Itu. Yang kematangan beretika serta pengambilan keputusan ini adalah soal nomor 3. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah pengambilan keputusan. Indikatornya seperti apa Bapak Ibu? Pengambilan keputusan itu adalah indikatornya sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Nah, bentuk pertanyaannya seperti apa Bapak Ibu untuk kompetensi yang pengambilan keputusan, yaitu adalah masalah yang kompleks. Saya ulangi, untuk pengambilan keputusan ini itu ada di soal nomor berapa tadi? Pengambilan keputusan soal nomor 3. Soal nomor 3 bisa dibacakan, Bu? Halo? Soal nomor 3. Permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks. Nah ini. Ini Bapak Ibu, permasalahan dan situasi tantangan yang kompleks ini membutuhkan jawaban di mana Bapak Ibu itu tidak mengambil keputusan sendiri.
Artinya Bapak Ibu itu berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya Bapak Ibu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain atau dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memutuskan suatu permasalahan itu secara sepihak, ya. Cermati esai Bapak Ibu lagi. Jika di esai Bapak Ibu nomor 3 itu hanya Bapak Ibu yang berperan sendirian, silahkan cari alternatif jawaban yang lain, di mana Bapak Ibu itu berkolaborasi dengan rekan guru ataupun kepala sekolah dalam memutuskan suatu masalah. Itu. Pak Mif, kalau jawabannya tidak sama dengan di esai bagaimana, Pak? Coba bacakan esainya, Bu. Jawabannya. Punya saya. Itu tentang kesulitan pembelajaran BDR, Pak. Itu kan berapa tahun yang lalu itu? Iya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Cari permasalahan yang kekinian, Bu. Boleh, Yang berarti yang tidak sesuai esai Nggak tidak apa-apa apa-apa. ya? Nggak apa-apa. Boleh. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan jawaban tidak harus sama persis dengan esai. Yang penting Bapak Ibu memahami maksud dari pertanyaan asesor, ya. Saya ulangi, ini kompetensi pengambilan keputusan ini terdapat pada soal nomor 3. Bagaimana Bapak Ibu memiliki suatu permasalahan, kemudian tantangannya apa, aksinya Bapak Ibu di sini ditekankan harus berkolaborasi dengan rekan guru ataupun pimpinan. Iya, kepala sekolah. Itu. Iya, cari. Mulai dari sekarang yuk cari permasalahan ini. Iya. Ya, itu. Kalau belajar dari rumah itu kan bukan masalah yang kompleks. Iya. Itu kan hanya melibatkan jenengan sama murid saja. Iya, sudah ya kan? ada sih Pak. Sudah Iya saya kan? pikirkan maksudnya nanti mau jawab apa untuk soal yang seperti ini. Lagi pula itu kan permasalahan sudah beberapa tahun yang lalu. Asesor itu bosan, Bu, dengan jawaban lu lah kok COVID meneh yang diangkat. Coba cari masalah yang terkini seperti itu. Pak Miftah, Ya. kalau saya permasalahannya bersama anak-anak tentang kebersihan, itu satu. Yang kedua permasalahan tentang mengikuti Siaga Garuda. Maju ke Siaga Garuda. Terus kalau tantangan saya kan maksudnya di sekolah saya sekarang kan sudah tidak ada lagi penjaga sekolah. Bagaimana caranya anak-anak supaya kebersihan tetap terjaga? Itu harus memang sangat berat sekali. Apakah itu juga boleh untuk pembelajaran seperti itu, Pak Miftah? Coba pahami lagi, Bu, maksud pertanyaannya. Dibaca lagi pertanyaannya. Coba Bu Yuli dibacakan pertanyaan nomor 3. Yang nomor 3 itu kan tantangan ya, Pak Miftah? Di sini saya nggak ada nomornya sih. Bu Eka coba dibacakan nomor 3, Bu. Nomor 3, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, atau sulit saat menjalankan tugas Anda. Kapan waktu kejadiannya? Gitu, Pak. Kalau kira-kira Bu Yuli, masalah itu tadi, kebersihan itu permasalahan yang kompleks atau hanya melibatkan sedikit pihak, Bu? Maksud di sini, Bu, itu kasus yang di mana melibatkan banyak pihak untuk penyelesaian. Misal saya kasih contoh, kasus pembulian. Kasus pembulian yang gimana ya, yang meluas, terus kemudian melibatkan orang tua tidak terima, terus kemudian ada yang saling melaporkan, itu kan membutuhkan banyak pihak untuk penyelesaian. Itu. Kalau masalah kebersihan, itu kan bisa diatasi, setiap pagi disapu bersama dengan murid. Itu kan udah selesai. Paham? Pak Minta, paham. Tapi tantangan itu sangat luar biasa, Pak Minta. Setiap pagi itu
tukang jualan biasanya banyak sekali. Di desa ya, itu tukang jualan dari depan itu sangat banyak sekali. Terus anak-anak setiap pagi itu sudah jajan. Terus saya berupaya bagaimana caranya anak-anak itu tiap pagi tidak terbiasa untuk jajan. Itu juga kan saya melibatkan tukang-tukang jajan, warung-warung yang ada di depan, beserta wali murid. Ya, bisa saja, Bu. Bisa. Silakan diangkat ya, silakan diangkat. Berarti untuk penyelesaiannya nanti aksinya itu kan situasinya kan tadi sampah berserakan karena banyak penjual ya, banyak penjual. Terus tantangannya tidak ada tukang kebun yang untuk membersihkan sehingga sampah berserakan, itu tantangannya. Terus kemudian untuk aksinya silakan Bu Yuli bisa jawab dengan mengumpulkan wali murid, duduk bersama dengan wali murid, komite, terus tukang jualan dagang, juga. iya tukang jualan, terus dikomunikasikan bersama-sama. Terus hasilnya setelah dikumpulkan mungkin tukang jualannya itu mau membersihkan seperti itu. Iya. Terus setiap pagi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi orang yang berjualan. Oke, silahkan diangkat di situ. Paham? Ya? Paham Oke, ya? paham ya. Oke. Bu Istiawati, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Ini untuk jawaban saya itu masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi contohnya nih ya, situasi yang paling menantang bagi saya yaitu ketika saya ditunjuk untuk menjadi bendahara KUS oleh kepala sekolah pada tahun 2021. Padahal di bulan Februari itu saya baru menjadi PNS baru. Kemudian di tahun 2001 juga di bulan Juli saya ditunjuk menjadi seorang bendahara. Nah, itu sebuah tantangan yang sangat besar untuk saya. Bagaimana saya mengoperasionalkan laptop dan lain sebagainya, mengelola uang, itu termasuk di dalamnya apa enggak? Bisa saya utarakan atau tidak? Melibatkan banyak orang nggak Bu untuk masalah ini? Ya, kemarin ya enggak sih, cuma saya dengan kepala sekolah, kemudian guru-guru mendukung aja gitu. Ini jawaban yang jenengan tulis di isai? Iya. Ya gimana ya? Jenengan jawab itu sudah selamat di esainya ya. Tapi saya tidak menjamin besok ketika bertemu asesor dengan jawaban seperti itu asesor bisa puas gitu. Karena ini kan masalah yang jenengan hadapi kan hanya antara jenengan dan kepala sekolah saja kan. Iya, itu betul. maksudnya tidak melibatkan banyak pihak terhadap permasalahan ini. Dan untuk penyelesaiannya pun juga kan tidak melibatkan banyak orang, tidak harus dirapatkan, tidak harus pleno gitu kan. Iya, sempat rapat juga sih karena saya di situ juga ada penolakan karena jadi bendahara KUS itu juga tidak sulit gitu. Tidak mudah maksudnya. Iya, monggo kalau jenengan masih tetap pada jawaban itu ya nggak apa-apa, silahkan. Berarti ibaratnya ini kurang kuat gitu ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya kurang gimana ya, kurang wah itu permasalahannya. Berarti itu kan hanya intern jenengan sama kepala sekolah saja. Iya. Berarti nanti saya bisa mengutarakan ini dan ditambah dengan masalah yang lain, silakan. ataukah saya mengangkat masalah yang lain saja? Ya kalau jenengan masih tetap berpegang pada masalah itu, jenengan tambahi yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Menurut jenengan gimana? Nanti kalau misalkan saya mengutarakan masalah yang lain, loh kok beda dengan isai yang dijawab di sini kalau gitu. Menurut saya baik, belum tentu menurut jenengan baik loh Bu. Itu. Silahkan. Silahkan kalau mau diangkat masalah menjadi bendahara tidak apa-apa. Hanya saran saja, mungkin ditambahi dengan permasalahan yang lain yang ada kaitannya dengan bendahara tersebut. Oh, berarti kayak ditambahi ceritanya gitu? Ya, silahkan. Oh, gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Miftah. Oke. Bu Esta, silahkan. Tadi sudah mengangkat tangan. Yes.
Maaf Pak, punya aku kayak masalahnya dari COVID semua, berarti harus ganti semua ya Pak. Pusing. Iya. Kalau saya jadi asesor ya saya bosan mendengarkan permasalahan itu. Wong Ya COVID kan wes, sudah 3 tahun yang lalu. berarti enggak apa-apa yo. Berarti dari awal sampai akhir tak ganti semua. Ya gini aja, daripada mengganti itu diangkat, cuma dihubungkan dengan permasalahan sekarang gitu. Paham maksudnya? Iya. Jawabannya jenengan apa coba? Jawabannya jenengan Bentar apa yang Pak, nomor 3? bentar Pak. Ini gimana? Permasalahan tantangan situasi pada masa darurat pandemi, intinya ki belajar jarak jauh loh Pak. Intinya gitu, online, daring, ngoten niku. Ya. Tapi kan kalau diterapkan sekarang nggak bisa. Nanti disangkutkan mawon nggih, ditambahi masalah sekarang ngoten nggih. Apa kira-kira? Ya, kalau dulu berarti kira-kira kalau dulu menggunakan medianya kan dari ya tahu, kalau sekarang berarti saya menciptakan media yang bagus gitu, gimana Pak? Ya enggak, gini aja. Dulu kan pembelajarannya lewat daring, lewat HP. Nah, terus dikaitkan dengan sekarang itu anak-anak ketergantungan dengan HP itu menjadi meningkat. Akibat dari pandemi kan anak-anak kan tergantung dengan HP, dengan gadget yang mereka miliki. Itu tantangannya, situasinya. Terus tantangannya ya anak-anak tadi tidak lepas dari HP, tiap hari pegang HP terus. Gitu. Nah, terus Itu jadi tantangan ya. Iya, terus aksinya mungkin Bu Ista kaitkan dengan sekarang. Oh, karena anak-anak itu kebergantungan dengan HP itu tinggi, maka saya coba buat pembelajaran dengan HP, misalnya dengan game, pakai Quizzes, pakai football, pakai itu. Tidak apa-apa ya. Iya, kaitkan saja. Iya, oke Pak. Makasih ya Pak. Tak lanjut rapat lagi, tak sambil rapat. Tak izin tutup nggih. Oke. Pengambilan keputusan sudah paham Bapak Ibu? Alhamdulillah sedikit nyentel. Nah, pengambilan keputusan ini bukan Bapak Ibu yang mengambil keputusan sendiri, nggih. Artinya di sini Bapak Ibu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak yang lain. Seperti itu. Nggih. Tadi permasalahan dengan apa? Dengan murid pembelajaran daring. Nah, ini lalu Bapak Ibu membuat kesepakatan, misal dengan murid, dengan orang tua murid, pembelajarannya dibuat seperti ini, dibuat game. Nah, itu kan sebuah pengambilan keputusan tapi dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu yang membuat keputusan tersebut. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Lanjut untuk yang kedua. Inisiatif mengambil tindakan. Ini terdapat pada soal nomor 1. Maksudnya gimana Bapak Ibu inisiatif mengambil tindakan? Indikatornya adalah sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Soal nomor inisiatif, soal nomor 1. Bu Eka, dibacakan Bu, soal nomor 1. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru penggerak? Halo. Ya. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru penggerak? Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Terus? Kemudian, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Kemudian, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan, atau lainnya yang memberikan
dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Gitu, Nah, Pak. ini menyasar ke pertanyaan yang poin yang D itu yang terakhir. Jawaban Bu Eka apa kira-kira? Yang poin D itu tadi. Itu perubahan yang saya lakukan di SD saya, itu saya diberikan tugas membina pramuka yang sebelumnya itu pembina pramuka hanya dikerjakan oleh seorang pembina dan sekarang menjadi 4 dan ditambah dengan bantuan dari siswa MA Mambaul Ulum di daerah saya, Pak. Dengan adanya tim pembina pramuka tersebut, maka kegiatan pramuka itu bisa berjalan dengan lancar sesuai tugasnya masing-masing. Nah, Kemudian perubahan yang lain adalah tugas pokok sebagai guru yang saya lakukan dengan memberikan semangat motivasi kepada rekan guru agar bisa memanfaatkan TIK. Nah, untuk kaitan dengan kompetensi yang kedua ini, yaitu inisiatif mengambil tindakan, Bapak Ibu, maksudnya Bapak Ibu itu memiliki inisiatif untuk bergerak, untuk melakukan sebuah hal, tapi tidak diperintah oleh orang lain, ya, tidak diperintah oleh atasan. Misalnya jawaban Bu Eka tadi kan karena kurangnya pembina pramuka, Bu, ya, itu bisa jenengan buat seperti ini. Nah, karena pembina pramukanya kurang, ini saya berinisiatif menjadi pembina pramuka tanpa disuruh oleh pimpinan. Mengapa? Karena muridnya banyak, kemudian pembina pramukanya sedikit. Itu kemudian saya melakukan inisiatif menjadi pembina pramuka setiap Selasa sore latihan, misal seperti itu, tanpa disuruh oleh atasan. Itu. Silahkan dijawab seperti itu, Bu. Ceritakan situasinya seperti apa, tantangannya apa, aksinya bagaimana, dan hasilnya apa. Situasinya ya tadi, karena pembinanya pramukanya kurang, terus siswa yang dilatih pramuka itu banyak, sehingga tidak mencukupi antara jumlah pelatih dan peserta. Itu tantangannya seperti apa? Itu tadi tantangannya karena banyaknya peserta sedangkan pelatihnya ya sedikit. Kemudian aksinya seperti apa? Tanpa disuruh oleh kepala sekolah, saya langsung berinisiatif untuk menjadi pembina pramuka. Hasilnya bagaimana? Hasilnya setelah saya menjadi pembina pramuka, maka kebutuhan pembina pramuka di sekolah saya tercukupi. Seperti itu, Bu. Nanti diceritakan secara panjang lebar. Atau gini, Pak, dapat meningkatkan semangat dan prestasi peserta didik dalam kepramukaan. Itu boleh, Pak? Itu bisa ya untuk hasilnya. Itu. Ya. Monggo ada yang mau share jawaban essay nomor 1 yang poin D, silahkan. Atau sudah yakin semua dengan jawaban Bapak Ibu? Misalkan program yang telah dibuat atau dirancang di sekolah seperti itu bisa ya, Pak ya? Program yang dirancang secara inisiatif sendiri maksudnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya untuk isai saya ya, Pak ya. Di kelas 1 kebetulan saya yang mengajar kelas 1 itu setiap pagi saya memberikan soal sarapan pagi. Nah, saya singkat menjadi Sarpatu seperti itu, Pak. Sarapan pagi kelas 1 gitu. Guru memberikan soal kepada anak pada pagi hari. Kemudian anak mengerjakan itu soalnya. Nanti sebelum pukul 7 itu soal sudah dihapus, Pak, anak yang piket pada hari itu. Nah, makanya kan anak-anak jadi termotivasi, bertanggung jawab untuk berangkat awal, berlomba-lomba untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Nanti kalau tidak mengerjakan kan dia gela gitu, Pak ya. Seperti itu. Nah, dampaknya kan anak jadi disiplin, tanggung jawab, kemudian lebih mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Seperti itu, Pak. Oke, Itu sip. gimana, Pak? Oke, boleh. Itu boleh kan iya. inisiatif sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari kepala sekolah atau pimpinan. Oke, Iya, Pak. sip. Besok untuk ketika wawancara bisa diceritakan ya situasinya
seperti Oh, apa, diceritakan secara panjang lebar, secara lengkap. Terus tantangannya nggih. yang dihadapi apa? Oh, mungkin eh, banyak anak yang berangkatnya agak siang atau tidak semua anak bisa berangkat pagi, itu bisa diceritakan Oh pada iya. tantangan. Terus aksinya seperti apa? Tadi aksinya jenengan memberikan soal itu tadi ya, memberikan soal, Ya. terus kemudian nama programnya Ibu, nama programnya itu apa tadi, Sarpato atau apa itu, terus hasilnya seperti apa? Silahkan diceritakan. Nggih, Oke, kemudian sudah bisa bagus itu. ini Pak ya, di Heeh. apa? Mm-mm. Ditularkan kepada kelas tinggi seperti itu. Oke, sip. Oh iya, Oke. terima kasih Pak Mi. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain ada yang ingin share juga jawaban esai nomor 1 poin D. Oh Eka, ya. Bu Eka, siap? Ya. Saya mau menanyakan yang poin A, Pak. Boleh, Pak? Mm-mm. Yang poin A kan tentang kelebihan. Nah, di sini saya kan memiliki beberapa diklat. Saya mau menanyakan Oke, satu diklat bentar Bu, ini, bentar Pak. Bu, bentar Bu. Untuk poin A itu masuknya tidak pada kompetensi ini Bu. Ini kita bahas Oh, kompetensinya gitu. dulu. Iya, ini Oh, kita iya, iya, bahas iya. Iya, Pak, ya. kompetensi inisiatif untuk mengambil tindakan. Itu nanti masuknya Oh, kompetensi yang lain, yang soal nomor 1A itu, ya. oh iya, 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 Pak, ya. Ini saya batasi pada kompetensi inisiatif mengambil tindakan. Ini adalah soal nomor 1 poin D. Itu. Ya. Iya, Pak, ya. Sudah paham Bapak Ibu untuk kompetensi yang kedua ini, inisiatif mengambil tindakan? Tidak ada yang ingin sharing lagi? Pak Miftah, Oke, cukup. itu Iya. keterkaitan juga dengan situasi yang saya hadapi tentang kebersihan itu. Inisiatifnya apa, Bu? Jenengan? Inisiatifnya ya itu tadi, dari kebersihan itu akhirnya apa tadi? Pendidikan menjadi tauladan. Dia Pak Miftah Ustaz baca tadi. Maksud di sini Bu, untuk inisiatif itu jenengan membuat sebuah program yang memiliki dampak, tapi jenengan tidak konsultasi dengan pimpinan. Maksudnya seketika secara spontan jenengan membuat program ini, dan program ini memberikan dampak positif bagi sekolah Bapak Ibu. Gitu, tanpa harus menunggu persetujuan dari pimpinan. Itu maksud dari kompetensi yang kedua ini. Kalau jawaban saya dulu saat tes wawancara itu, saya kan pembina lomba kan, kebetulan saya guru kelas 5 menangani semua lomba ini. Nah, ini kan program ini kan rutin tahunan. Jadi saya tidak usah menunggu perintah kepala sekolah, Pak besok ada lomba ini, Pak besok ada lomba ini. Nah, setiap awal tahun pelajaran saya sudah ngeplot, lomba bidang ini akan diikuti oleh anak A misal, lomba ini akan diikuti anak B, lomba yang sana diikuti si anak C gitu. Jadi saya sudah memiliki inisiatif sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari pimpinan. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Oh, berarti saya waktu itu juga punya inisiatif untuk anak memajukan ke proses siaga Garuda. Tanpa diperintahkan oleh kepala sekolah, saya sendiri yang menyodorkan program tersebut. Angkat masalah itu. Angkat masalah itu besok. Oh iya. Itu. Ya, tapi pahami besok ya, pahami betul-betul pertanyaan asesor. Asesor tidak menanyakan seperti ini, Bapak Ibu kita akan masuk kompetensi yang kedua yaitu inisiatif mengambil tindakan. Tidak akan diucapkan, tapi jenengan harus memahami dari pertanyaan asesor. Oh, pertanyaan ini tuh menguji saya kompetensi yang kedua ini, inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah, gitu. Oke, siap. Contoh pertanyaannya seperti apa Pak Mi biasanya contoh pertanyaannya dari pertanyaannya ya hampir sama seperti esai, tapi ada beberapa kata kunci. Ini misalnya kata kuncinya ya inisiatif. Untuk kompetensi ini kata kuncinya adalah inisiatif. Oh, kata kuncinya inisiatif ya. Betul. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar jeli pendengarannya, apa yang ditanyakan asesor itu apa. Tangkap kata kunci pertanyaan dari asesor. Oh, ketika asesor menanyakan tentang pertanyaan tentang inisiatif, berarti itu akan menguji saya kompetensi yang kedua, yaitu inisiatif untuk mengambil tindakan. Maka saya harus menjawab dengan
jawaban di mana saya membuat sebuah program yang merupakan inisiatif saya sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari pimpinan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai sini paham? Ya Pak. Paham. Iya Pak. Paham. Ya, itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kalau tidak ada yang sharing lagi jawaban yang kompetensi yang kedua. Lalu kompetensi yang ketiga yaitu membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif ini terdapat pada pertanyaan nomor 2. Indikator dari kompetensi ini adalah mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Silakan dibacakan soal nomor 2. Berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya rekan jawat, pimpinan di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, institusi maupun lainnya, guna menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. A. Kapan waktu kejadiannya? Situasi apa yang Anda hadapi saat itu? Pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama dan mengapa? Gambarkan secara jelas. Yang B. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Nah, itu sudah teknik start, Bu, ya kan? Ya. A, B, terus C, aksinya kan? C-nya apa? Untuk C, upaya apa saja yang Anda lakukan, aksi itu. kemudian bagaimana hasilnya. Nah, itu pasti ditanyakan hasilnya. Nah, Bapak Ibu, untuk kompetensi yang ketiga ini, kata kuncinya adalah hubungan yang positif. Itu. Hubungan yang positif. Jadi di soal kompetensi yang ketiga ini, Bapak Ibu itu ceritakan bagaimana bentuk kerjasama dengan orang lain, ya. Bentuk kerjasama dengan orang lain. Situasinya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Aksi Bapak Ibu bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut, kemudian hasilnya apa. Siapa yang ingin sharing jawaban dari esai nomor 2, kompetensi yang ketiga? Kita belajar bersama-sama, kita luruskan pemahaman kita. Monggo yang mau sharing jawaban esai nomor 2, Bapak Ibu. Untuk yang nomor 2 ini, apakah harus ada itu Pak, waktu kejadian, kemudian kesulitannya juga kesulitan dan upaya apa saja itu diceritakan langsung apa pertanyaan atau gimana sih Pak? Ya enggak, nanti asesor bertanya seperti ini bertanya Bu Lisa, situasinya seperti apa yang Anda hadapi? Nah itu. Lalu berarti yang pertama kita sampaikan kejadiannya dulu kayak gitu. Iya betul. Urutannya tadi Bu, STAR, situasi, tantangan, aksi. Itu. Berarti jangan langsung diceritakan semua. Kapan kemudian tadi kesulitan upayanya jangan langsung nanti satu kita urut pelan-pelan step by step ya dari situasinya. Coba Bu dibacakan jawaban jenengan. Punya saya. Yang nomor 2. Ini waktu kejadiannya itu yang saya alami pada saat penerimaan peserta didik baru itu pada bulan Juni 2020. Itu di SD saya hanya mendapat 5 siswa, sedangkan di desa saya itu terdapat
32 yang jumlah usia SD-nya cukup banyak gitu Pak. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran bagi wali murid apabila SD saya ini tidak mendapatkan murid untuk di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu, padahal pihak yang diajak kerjasama itu dari perangkat desa itu agar lebih tegas dari akhir-akhir ini kemarin untuk perangkat desa kurang ini Pak, kurang tegas lah istilahnya ya. Seperti itu untuk mengajak warganya itu untuk mendaftar di SD saya, karena di desa saya itu atau di kampung saya itu diajak dari beberapa sekolah Pak, ada MI, ada SD yang dekat dengan kampung juga seperti itu. Nah, berarti di sini kan Bu Liza kan membangun hubungan positif dengan pihak desa juga ya. Ya, bisa diceritakan itu ya. Situasinya seperti apa tadi itu diceritakan, udah bagus itu jawabannya. Oke. Adakah yang ingin share jawaban lagi Bapak Ibu? Biar kita sama-sama belajar. Mbak Fitri mau share jawaban? Jawabanku bulet. Kalau jawaban bulat itu nanti asesor juga pertanyaannya bulat loh. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau jawabannya jenengan bulat itu asesor juga akan bulat juga. Saya kaitan dengan full job. Jadi Gimana? ini yang nomor 2 ya Pak ya? Iya, nomor 2. Nomor 2, kaitan kompetensi yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Iya. Situasi yang pertama itu di situasi ada kelas 6 kemarin. Rasanya kelala kok mumet. Iya sih kebenaran tim operator aset nulis ijazah. Terus pada waktu tahun kemarin kan ya ini masih cuti. Itu jadi operator. Terus jadi kelala muka. Rasanya kepalaku mumet. Tak cerita akhirnya. Nah di situasi seperti itu. Terus tantangannya itu di situasi yang semuanya dengan menggunakan deadline dan jadwal yang harus bersamaan, semuanya harus janji. Tapi di endingnya dengan kolaborasi bersama teman-teman akhirnya bisa terpecahkan. Intinya itu. Berarti ini jenengan membangun hubungan yang positif dengan siapa ini? Dengan teman-teman saat SD, dengan kepala sekolah, akhirnya semua pekerjaan yang mumet di kepala saya akhirnya terpecahkan. Oke, berarti besok bisa diceritakan mulai dari awal ya situasinya seperti apa. Kemumutan jenengan ceritakan semua di situ nanti. Ya. Penuh muatan. Intinya penuh dengan muatan, tantangannya semua deadline harus jadi semua hari ini harus ready, yang bikin membuat kepala pusing. Terus akhirnya kolaborasi dengan sahabat. Ya, aksinya itu garis bawahi aksinya itu. Terus hasilnya dan dapat juara. Itu endingnya, bahagia ending. Iya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin share jawaban soal nomor 3, soal nomor 2 kompetensi yang ketiga, membangun hubungan yang positif atau sudah paham semua? Belum ada ya Pak Bisa? Belum ada, gimana maksudnya? Di sini saya nulis menceritakannya itu, menceritakan ke pramuka semua, pramuka lomba esai pramuka itu. Lah, maksudnya di sini jenengan membangun hubungan positif dengan siapa? Dengan wali murid, dengan guru. Situasinya seperti apa? Situasinya di kala itu untuk maju ke esai pramuka Garuda itu sangat sulit sekali. Saya sendiri melaksanakan dengan ujian yang anak-anak itu dengan filter, dengan pimpinan, dengan mengisi SKU, itu kan sangat sulit sekali kayak saya sendiri. Itu ceritakan juga waktunya kapan, tempatnya di mana. Pada tahun 2019 itu. Kalau agak ngapusi sedikit, jangan 2019, 2022 atau 2021. Yang agak 2022. Iya. Pada endingnya akhirnya
2022 berarti ya. Pada intinya saya dibantu juga oleh beliau yaitu Bu Terus Suciati. belum itu kan situasinya. Terus tantangannya ceritakan. Tantangannya ya sangat sulit sekali. Sulit Bagaimana sekali di sini tuh kesulitannya seperti apa? Ceritakan. kesulitannya ya saya sendiri untuk mempelajari adik-adik untuk keterampilan, untuk komputer, untuk mengisi SKU dan lain-lainnya itu sangat sulit sekali kalau saya sendiri. Kemudian aksinya, Terus pada tantangannya di situ. Terus aksinya, saya akhirnya teman-teman melihat saya seperti itu. Akhirnya Bu Suyati juga membantu saya dengan spot-spot. Setiap hari dia juga membantu apa yang kesulitan saya. Terus saya juga mengambil peran juga untuk wali murid untuk membantu di keterampilannya. Di sini tadi dijelaskan bahwa Bu Suyatmi membantu itu karena rasa belas kasihan ya, melihat Bu Yuli sendirian gitu. Iya. Jangan ditampakkan rasa belas kasihannya. Jenengan ini loh Bu, demi SD kita untuk maju. Bagaimana caranya supaya SD kita bisa maju? Kemudian di sini bina hubungan yang positif dengan rekan guru. Dengan memiliki visi yang sama untuk memajukan SD, akhirnya guru-guru juga tertarik ikut membantu. Letakkan di situ. Jangan rasa belas kasihan. Maksudnya, oke. Terus Bu Suyatmi juga memberikan support pada saya. Dia membantu memberikan support. Ayo Bu Yuli kita sama-sama untuk memajukan SD ini. Akhirnya juga saya juga mendatangkan wali murid. Untuk membantu proses pembuatan keterampilan tersebut. Akhirnya terjadi juga jalinan yang sangat harmonis bersama guru-guru beserta wali murid. Sampai juga juara untuk tingkat Cilacap. Oke, sip. Oke. Paham maksudnya ya. Itu jawaban dari soal nomor 2, kompetensi yang ketiga. Sudah paham Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin sharing lagi jawaban soal nomor 2 kompetensi ketiga? Kalau tidak ada, saya lanjut kompetensi selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kompetensi mengembangkan orang lain. Di sini kompetensi mengembangkan orang lain ini tampak pada soal nomor 5. Indikatornya adalah melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan koci. Koci itu orang yang jenengan bimbing ya, ini. Koci adalah orang yang jenengan bimbing, sedangkan jenengan adalah sebagai coach-nya, coach ya. Entah itu anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang jenengan bimbing ya. Serta memastikan munculnya sikap positif dari koci tersebut yang kelak akan membantu untuk menunjangnya untuk sukses di masa depan. Itu kompetensi mengembangkan orang lain. Pertanyaannya bagaimana? Silakan dibacakan Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5. Halo. Ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Misalnya dalam kegiatan perubahan, seminar, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Udah gitu aja Bu? Iya. Silakan dibacakan sekalian jawaban jenengan Bu. Apakah waktu kejadiannya, siapa yang Anda kembangkan, apa yang memotivasi Anda melakukan pengembangan tersebut? Ini kenapa Pak saya mengatakan COVID dan waktu itu? Jadi terlalu lama ya kalau COVID itu? Enggak, coba bacakan aja. Salah satu pengalaman yang berkesan dalam memimpin rekan sejawat di sana adalah ketika pandemi COVID terjadi pada tahun 2020 dan jelaskan proses
proses belajar mengajar menjadi terhambat. Saat itu baik guru dan orang tua khawatir tindak lanjut proses belajar mengajar selanjutnya karena sebelumnya belum terjadi. Awalnya para guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan media sosial WhatsApp sebagai media belajar mengajar. Saya termotivasi dan berinisiatif mencari solusi pembelajaran yang tepat di masa pandemi hingga sama menemukan pembelajaran yang tepat saat itu, yaitu tentang memanfaatkan media Google Form dan Google Classroom. Dengan izin dan persetujuan dari kepala sekolah, saya perkenalkan dengan rekan kerja lainnya, sekaligus mengajak dan membimbing untuk menggunakan media tersebut dalam proses belajar mengajar di masa pandemi dan melaksanakan bimbingan teknis sekolah dengan saya sendiri dan dibantu salah seorang rekan guru lainnya sebagai mentor. Seperti itu. Ya, hasilnya seperti apa? Itu sudah STA, R-nya belum nampak. Hasilnya diterapkan pada poin A ini ya Pak ya? Itu tadi jenengan kan sudah membacakan, itu sudah mencakup situasi, tantangan, dan aksi, Bu. Ya. Besok kalau ditanya itu jenengan jawabnya situasinya saja dulu. Misal pada saat pandemi Pak, itu kan pembelajaran berlangsung secara daring itu. Nah itu menggunakan WhatsApp, hanya WhatsApp itu. Kemudian anak-anak juga belajarnya lewat WhatsApp. Kemudian tantangannya seperti ini diceritakan, ya aksinya juga. Terus kalau diminta hasilnya ya langsung dibacakan aja hasilnya. Nah, jadi saya menceritakan situasi awalnya dulu gitu. Betul sekali. Ya. Terus ini kan kaitannya dengan kompetensi mengembangkan orang lain, Bu. Nah itu langsung diteruskan saja. Nah karena anak-anak murid dan rekan guru sudah akrab dengan media sosial, dengan perangkat gadget, perangkat teknologi, maka pada saat ini saya teruskan Pak usaha saya, yaitu saya mengajari rekan guru untuk membuat media pembelajaran menggunakan Canva atau yang lain seperti itu. Nah, dilanjutkan aja jawaban itu. Karena ini kan kompetensinya yang ditekankan kan mengembangkan orang lain. Jadi jenengan melakukan aksi untuk mengembangkan rekan guru yang lain kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi seperti itu. Oke, silakan ada yang mau sharing jawaban juga biar kita belajar bersama. Sudah paham semua untuk kompetensi yang keempat? Saya lanjutkan kompetensi selanjutnya, yaitu pembelajaran yang berkelanjutan. Ini terdapat pada soal nomor 4. Pembelajaran berkelanjutan. Indikatornya yaitu sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Ini saya ulangi, kompetensi yang kelima ini yaitu pembelajaran yang berkelanjutan terdapat pada soal nomor 4. Monggo ada yang membantu membacakan soal nomor 4. Ya, monggo. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Kapan waktu kejadiannya, masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut. Ya, bagaimana cara Anda menyikapinya? Kemudian yang B, selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri, selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri
hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Adakah cara-cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan di mana hal tersebut membuat Anda kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran Anda? Yang beda-beda Pak. Itu. Silakan dibacakan juga jawabannya, Bu. Oh ya. Jadi perkembangan menuntut kita untuk terus belajar baru, yaitu dari beberapa guru senior, di antaranya adalah bapak kepala sekolah yang memotivasi saya untuk mendaftarkan diri dalam seleksi CGP angkatan 10. Saya percaya diri pada waktu itu dengan kemampuan saya. Itu situasi dan tantangan, itu tantangannya. Jadi saya mampu itu menggerakkan teman-teman itu semua untuk memimpin orang-orang dengan karakter yang berbeda, dengan berbagai usia yang berbeda, serta pangkat yang jauh di atas saya. Itu yang membuat Bapak Kepala memberikan motivasi dan saran kepada saya supaya lebih berani dan percaya diri untuk berada di depan untuk membimbing, untuk menjadi pembimbing. Kemudian cara saya menyikapi adalah ada beberapa guru senior, teman atau guru di sekolah itu dari luar lingkungan sekolah, bahkan teman-teman Bapak Ibu guru itu selalu mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Bapak Kepala sekolah. Kemudian yang tidak mungkin, kemudian di sini saya tidak boleh menghiraukan perkataan yang kurang baik gitu Pak. Itu maksudnya situasi semua itu, Bu. Maksudnya situasi semua itu tadi. Ya. Saya garis bawahi Bapak Ibu ya untuk pertanyaan poin kompetensi yang kelima ini, intinya Bapak Ibu itu dikritik habis-habisan mungkin oleh rekan guru, mungkin oleh pimpinan. Misalnya cara mengajar Bapak Ibu itu biasa-biasa saja, tidak memberikan perubahan di kelas. Nah, kemudian dengan inisiatif Bapak Ibu itu mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan atau diklat seperti itu. Sambil dibuka lagi esainya ya, esai nomor berapa tadi? Nomor 4. Itu. Mungkin ada yang lain yang ingin membacakan jawabannya, esai nomor 4. Yuk, Yati. Dedekis. Pusing saya Bu, jawaban itu pas semua itu. Jadi apa itu? Dikaitkan aja Bu dengan yang sekarang. Coba ya baca ya Pak. Baca ya. Ya. Salah satu pertimbangan penerapan model pembelajaran PDCC karena model pembelajaran ini dirasa cukup efektif. Pembelajaran dari rumah. Intinya semua dari Pak. Aku tidak pusing kan. Nah terus di sini dengan memiliki kemauan untuk mengikuti pelatihan atau diklat Bu, kaitannya dengan pengembangan diri dengan untuk belajar itu untuk pembelajaran yang berkelanjutan ini ya. Jenengan mendapat masukan, mendapat saran, mendapat umpan balik, kemudian disiasati dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat itu. Seperti KT gitu ya. Ya betul sekali. Melalui daring dan mengambil informasi dari manapun. Ya bisa ini. Semua itu tidak lupa Bisa. benar-benar semua sekali. Oke bisa. Ya. Sudah paham untuk kompetensi yang kelima? Saya lanjut kompetensi yang keenam, daya juang atau resiliensi. Indikatornya yaitu sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan. Ini pasti
Ini tuh pertanyaannya dari asesor tuh seperti ini. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan? Itu pertanyaannya seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan? Coba ceritakan masalah Bapak Ibu. Silakan diceritakan ya. Kegagalan apa yang pernah Bapak Ibu alami? Boleh boleh pengalaman di sekolah atau pengalaman pribadi, silahkan. Itu. Nomor satu poin apa ya? Poin nomor 1 daya juang. Bentar. Iya, nomor 2, maaf. Nomor 2, daya juang itu nomor 2. Daya juang itu nomor 2. Nomor 2 tadi inti pertanyaannya apa? Sama tadi yang tentang berinteraksi dengan itu. Tapi ini biasanya nanti pertanyaannya misah Bapak Ibu. Untuk yang daya juang dan membangun hubungan positif itu biasanya pertanyaannya misah, tidak jadi satu. Ya. Untuk daya juang ini biasanya yang ditanyakan kegagalan apa yang pernah Bapak Ibu alami. Itu, kata kuncinya itu. Kegagalan. Bisa diceritakan misalnya Bapak Ibu kegagalan apa ya? Mengikuti ini seleksi guru penggerak dari angkatan 5, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9 sampai berujung di angkatan 10 ini. Ceritakan saja, nggak apa-apa. Itu kan di luar esai ya. Tidak ada kan itu jenengan ngisi itu? Halo? Hai. Diceritakan saja itu. Misalnya Bapak atau Ibu, saya kegagalan yang pernah saya alami, misalnya saya mengikuti seleksi guru penggerak ini sejak angkatan 5, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9. Nah, itu situasinya. Tantangan yang saya hadapi saat mengikuti yaitu mengapa saya selalu gagal? Apakah ada yang salah dengan jawaban-jawaban saya? Itu. Terus kemudian aksinya mungkin saya bertanya kepada rekan-rekan yang sudah lolos pada seleksi sebelumnya. Itu hasilnya alhamdulillah setelah saya bertanya dengan rekan-rekan itu saya berhasil lolos hingga tahap wawancara di angkatan 10 ini. Misalnya seperti itu. Itu di luar konteks esai Bapak Ibu. Di luar konteks esai. Di esai nggak ada itu pertanyaan nomor 2. Ya kan nggak ada kan Bu Eka? Ya nggak ada. Nggak ada. Mungkin bisa dijadikan pedoman itu pertanyaan itu. Ulangi. Ini yang diulangi. Kegagalan yang pernah Bapak Ibu alami, misalnya mengikuti pendaftaran seleksi pendaftaran CGP dari angkatan 5, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9. Demak kan adanya kan angkatan 5, 7, 8, 9, 10 ini. 5, 7, 8, 9, 10. Nah, terus bentuk daya juangnya jenengan tidak pantang menyerah, jenengan tidak engklokro, tidak meletre, terus nggak mau daftar lagi. Nah, buktinya sampai saat ini Pak, saya berjuang hingga di angkatan 10 ini bisa masuk sampai tahap seleksi wawancara seperti itu. Ya, monggo Bu Istiawati. Kalau ini daya juangnya saya tujukan ke peserta didik, boleh enggak Pak? Seperti apa? Contohnya pada waktu awal saya belajar di SD itu kan kepala sekolah meminta saya untuk melatih salam karena memang pada dasarnya kan saya guru PJK. Nah itu pada awalnya saya semangat sekali untuk mengajar senam itu. Kemudian saya mengadakan ekstrakurikuler. Kemudian ada konflik masalah, ada wali murid itu tidak setuju karena waktu berkaitan dengan sekolah ngaji seperti itu. Nah di sana kan saya juga diceritakan dalam pertanyaan saya ini. Nah kemudian pada waktu di situ pada ibu muda
banyak peserta. Nah, banyak yang ikut juga, dan anak-anak di saya itu dinilai itu bagus gitu. Dan banyak yang menyangka kalau itu bakal juara 1 sampai 3 gitu. Nah, akhirnya karena penilaian semalam itu kan subjektif, apa namanya, nggak bisa langsung menang nilainya. Jadi ada sebuah apa ya seperti itulah. Kalau penilaian objektif ya nggak bisa menilai secara langsung. Nah itu dapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Itu kan nggak arti ada sosok yang jalan saya mendidik anak-anak. Nah, itu bisa dimasukkan dalam cerita ini. Ya, terus untuk hasil positifnya apa, Bu? Hasil positifnya dengan itu kan saya sama melatih secara sungguh-sungguh lagi. Enggak hasil yang sudah dicapai saat ini. Hasil yang sudah dicapai saat ini. Hasil yang saya capai itu kemarin saya karena dari situ saya berusaha semaksimal ini untuk yang di improve dan kemarin aku dapat juara 1. Oke, bisa diceritakan itu. Iya. Berarti bisa ya. Oke, ya. Ada lagi Bapak Ibu atau sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ya, Bu Maria, monggo. Mengenai kegagalan tadi, Pak. Saya kan dulu tidak bercerita tentang seperti ini. Di angkatan 5 kemarin kan saya mengikuti sampai tahap 1, kemudian ada wawancara, simulasi dan wawancara itu tidak saya ikuti. Dengan alasan kan saya melahirkan, Pak. Ya itu boleh tidak diceritakan, itu gagal kan? Itu hanya angkatan 5 saja jangan ikut. Iya. Angkatan 7 nggak ikut. Enggak. Angkatan 8 nggak ikut. Angkatan 8 nggak ikut. Angkatan 9 nggak ikut. Kebetulan kan itu melahirkan atau ngurus anak Pak. Ditambahi saja rada ngapusi sidik nggih, angkatan 7 8 9 jangan ikut. Gagal juga. Terus akhirnya di angkatan 10 ini bisa berhasil sampai tahap wawancara. Seperti itu. Oh, gitu. Nggih. Rada ngapusi sidik mboten napa-napa. Itu. Monggo Bu Andrika silakan. Kalau saya kan kemarin di angkatan 9 sudah sampai seleksi wawancara juga, tapi gagal ya Pak. Apa itu juga perlu disampaikan Pak? Berarti jenengan hanya 1 kali angkatan ikutnya? Saya angkatan 7 ikut, tapi kan administrasinya nggak lolos karena saya salah upload. Di angkatan 8 sisanya yang nggak lolos. Angkatan 9 sudah sampai wawancara, tapi di tahap keduanya nggak lolos gitu Pak. Ya, berarti ya ini benar-benar kontekstual Bu. Bisa diceritakan Bu. Ini tampak daya juangnya ini dari angkatan 7, 8, 9 sampai 10. Oke, Pak, saya 4 kali itu. Oke, silahkan diceritakan ini daya juangnya. Terima kasih Pak. Oke, monggo Bu Mustaful. Halo. Kalau permasalahannya masalah kegagalan dalam tes PPG gagal kali itu Pak. Iya, enggak apa-apa. Penting di situ tampak daya juang jenengan Bu untuk mengikuti sebuah kegiatan yang menurut jenengan itu positif. Reaksinya alhamdulillah berusaha itu dalam persepsi itu tidak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalau seperti saya dulu, saya ceritakan saya ikut tes CPNS dari tahun 2008 sampai tahun 2020 yang terakhir kemarin. Entah sudah berapa kali itu saya ceritakan. Entah 8 kali atau 9 kali itu saya ceritakan itu daya juangnya. Dan alhamdulillah rezekinya di P3K seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk kompetensi daya juang ya. Saya lanjutkan, kemudian kompetensi yang selanjutnya adalah kematangan etika. Kompetensi ini ada di soal nomor
3. Sama halnya dengan tadi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tadi soalnya seperti apa Bu ya? Bu Yuli, soal nomor 3, Bu Eka, soal nomor 3 tadi apa? Ya, Pak. Permasalahan tantangan situasi yang kompleks. Iya, paham. Berarti di sini itu menampakkan jenengan itu bisa apa tidak membuat sebuah keputusan, terus kemudian bekerja sama dengan pihak lain itu. Di sini indikatornya adalah kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Kematangan etika. Bentar. Kalau kematangan etika ini indikator yang lain yaitu pengalaman tentang keteladanan pada orang lain, bersikap, berperilaku, dan bertutur kata. Ini kata kuncinya adalah keteladanan, Bapak Ibu. Ya, untuk kompetensi yang ketujuh ini kata kuncinya adalah keteladanan. Bagaimana Bapak Ibu memberikan teladan kepada murid, kepada rekan guru lain ataupun kepada orang lain, itu bisa diceritakan di sini. Ini juga keluar dari soal esai sepertinya, kalau saya ingat itu. Dulu pertanyaan saya, teladan apa yang bisa Bapak berikan kepada murid itu, kalau tidak salah ini soal saya dulu. Saya jawab ketika saya di depan kelas Bapak, saya berusaha menampakkan look yang enak dilihat, mungkin bisa berpakaian rapi, atau sebelum masuk kelas itu saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, rapi, rambut disisir. Itu saya tekankan kepada murid saya bahwa penampilan itu penting ya, untuk anak laki-laki terutama. Itu saya tidak mau ada anak laki-laki yang memiliki rambut yang melebihi telinga gitu. Itu jawaban saya dulu. Jadi saya garis bawahi di sini kompetensi yang ketujuh kematangan etika ini adalah kata kuncinya adalah keteladanan. Seperti itu. Ini juga keluar dari esai. Atau bisa juga Bapak Ibu memberikan jawaban, misalnya memiliki pimpinan yang bijaksana, yang tidak aplikasi, atau dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak satu pihak yang diuntungkan, tapi menguntungkan semua pihak. Itu bisa diangkat di sini. Itu bisa dihubungkan dengan pertanyaan yang tadi Bapak Ibu, yang pengambilan keputusan. Ini berhubungan ya. Itu. Apakah sama seperti kelebihan yang kami miliki seperti itu, Pak? Bisa. Kalau kelebihan itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu. Bisa dikatakan juga dengan kedisiplinan? Bisa. Misalnya jenengan menerapkan kedisiplinan, misalnya angkat saja tentang tadi kebersihan lingkungan sekitar, bisa. Ya. Ini juga bisa menunjukkan kompetensi kematangan etika ya Bapak Ibu. Itu. Sudah paham ya untuk kompetensi yang ketujuh ini. Terus yang terakhir adalah kompetensi tujuan atau visi. Ini terdapat pada soal nomor 1. Nah, ini mungkin sudah paham semua yang soal nomor 1 ya, motivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Di sini yang diharapkan jawabannya adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu menjawab itu motivasinya adalah motivasi dari luar. Misalnya disuruh oleh pimpinan, disuruh kepala sekolah, disuruh dinas, ikut-ikutan guru lain, jangan ya.
Jawablah dengan motivasi intrinsik dari dalam Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Gitu. Menjalani ini indikatornya ya Bapak Ibu, menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Itu indikatornya. Itu. Saya kira cukup jelas ini yang kompetensi, tujuan atau visi, karena Bapak Ibu sudah menjawab soal nomor 1 dengan motivasi Bapak Ibu, motivasi intrinsik ya, bagaimana Bapak Ibu antusiasnya mengikuti kegiatan pendaftaran program guru penggerak ini, ya, itu. Ada yang ditanyakan dari kompetensi nomor 8 ini? Sudah jelas semua ya? Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk alamatnya Pak, alamatnya. Bentar. Saya stop share dulu. Oke. Nah, itu sekilas gambaran mengenai seleksi wawancara ya, yang akan Bapak Ibu lakukan pada kegiatan selanjutnya ya. Intinya jangan takut, jangan tegang ya, hadapi saja asesor tersebut layaknya teman sendiri, layaknya teman Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu bercerita atau curhat tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Adakah hal lain yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya Pak, sudah mulai. Oke, siapa dulu nih, Bu Andrika? Mau bertanya? Pak, ini saya kebetulan lagi tugas MPKP nih Pak. Ini kok wawancaranya 15 April sampai 18 Mei. Itu belum baru Ibu. Oh. Ya, tunggu saja. Pokoknya cek secara berkala, cek terus-menerus terus ya. Nggih, pernuwun Pak. Ibu kan nanti malam sudah berubah, dapat partisipasi. Ya Allah. Itu. Ada Bapak Ibu yang sudah sampai tahap wawancara di situ? Itu selanjutnya Bu Maria Ulfa, monggo Bu. Iya. Tadi kan ada yang guru menceritakan pengalaman ya Pak. Tadi kan ada yang bercerita tentang tahun 2019 dengan merokok. Kalau saya yang agak sini 2020 kali tahun 2000 sekian apa nggak boleh Pak? Kali 2000 kan jauh udah pengalaman misalnya. Maksudnya kan suruh apa ya. Kita berbohong nggak apa-apa. Terus demi kebaikan. Kita angkat itu harus yang dekat ini saja kita Pak. Betul sekali. Usahakan itu yang dekat saja di antara tahun 2001, 2021, 2022 sampai 2023. Kalau tahun 2000 itu sudah 23 tahun yang lalu itu saya masih tempe. Iya. Ada di desa saya ada yang cerita tahun sekian tahun 2000 itu ada Pak. Tapi langsung dihubung dengan kejadian saat ini ya. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Boleh ya Pak. Misalnya saya nulis di IC seperti itu terus saya nggak begitu nggak apa-apa ya. Ya apa? Tadi kan di awal saya sudah menyampaikan bahwa jawaban di wawancara itu tidak utama Oke Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Kali ya Pak ditanyakan soalnya apa itu guru penggerak atau apa gimana, apa manfaat guru penggerak pasti ya banyak
itu udah Ada tidak ada langsung berarti sesuai itu ya ya. Terus semuanya itu 60 menit Pak. Apa ada yang kurang dari 60 menit dalam tes wawancara itu? Oh, kalau kurang jarang ya Pak. Tergantung asesornya. Kalau pengalaman saya kemarin juga gitu kami. Jadi ada yang asesor itu malah di luar isi semua menanyakan mengenai kemasyarakatan. Jadi saya blank di situ Pak. Memang ya menceritakan pengembangan apa yang sudah dilakukan di kemasyarakatan, cerita-cerita kayak gitu. Seperti menghadapi permintaan yang tenang. Pertanyaan kematangan kemasyarakatan itu jawab bagaimana Pak? Pengalaman pengembangan yang sudah Anda lakukan di kemasyarakatan antara itu Bermanfaat tadi. Betul Pak, kemarin saya kebetulan yang uji itu dosen psikologi, jadi semakin saya berbohong, semakin digali terus. Nah itu saya kecolongan di situ. Iya. Iya, Pak, kenapa sih? Diskusi soal Ini jawab mengalir menurut pemahaman saya saja gimana? Ya memang sebaiknya kayak gitu mungkin kadang-kadang ada paham apa yang dimaksud. Masalah. Dikasih pertanyaan katanya kan beberapa tahun yang lalu gitu karena kan seolah-olah itu apa itu ya terjadinya itu cuma beberapa tahun itu loh dari mengolah waktu dari jam-jam dulu ke sini itu kan yang itu kita secara ekspresi ya nggak bisa bohong kayak gitu maksudnya ya ceritakan permasalahan yang pernah kompleks yang pernah ibu berarti sesuatu ya ini kompleks yang saya hadapi bersama masyarakat, bersama guru tentang hukum siaga Garuda maju depan.
dengan dan konsep saya berusaha untuk memberikan program tersebut pada ibu kota sekolah. Akhirnya ibu kota sekolah menerima dengan dada silakan diri kerjakan apa yang bisa. Ternyata di situ saya konfliknya sangat luar biasa. Saya sendiri tidak bisa. Saya harus dengan berkolaborasi dengan teman. Tidak bisa saya mengerjakan sendiri. Dibantu dengan penyalian transaksi, tambalan, dengan menggunakan ID, kalau saya sendiri tidak bisa. Akhirnya teman-teman saya membantu, ibu kepala sekolah membantu, wali murid pun membantu. Itulah yang konflik ya, apa saya mengajar selama ini. Tantangannya sangat biasa. Pekerjaan yang dekat yang langsung beberapa itu boleh nggak Pak? Makanya ini termasuk kompleks dari dalam tes wawancara. Mungkin. Berapa pasti ya? Iya, Pak. Betul. Apa lagi Pak? Semuanya sudah menampakkan wajah-wajah cahayaan. Teman-temannya. Lanjut lagi Pak. Misalnya saya menjawab tidak sama persis dengan rekan saya yang saya lakukan. Jadi saya memahami pertanyaan, saya menjawab aturan apa yang ada di kepala saya mana Pak? Tidak apa-apa ya. Iya. Contoh tadi saya juga lewat kemarin saya jawabnya apa di nomor berapa saya berapa saya lupa. Jadi saya ketika ada pertanyaan begitu saya ingat itu saya belajar di kelas pagi itu ada kegiatan pembelian dari kelas 6 kejadian waktu itu ada kejadian pembelian kelas 5 Mbak Sina namanya itu di kamar mandi ini masalah yang kejadian yang seperti katakan tadi iya baru terjadi saat ini baru bulan lalu Mbak Sina itu dibeli dikunjung kamar mandi tanpa pengetahuan saya dan ada apa yang tanya anak Mbak Sina dikunci kamar siapa yang mengunci oke ya tantangannya ini ada wali murid yang merasa sedikit pasang sama ayah ya mungkin karena ayahnya apa mengintimidasi wali murid dari yang berita tadi dan saya tidak belum sampai berbeda
menurut kepala saya bisa bertindak sendiri. Dan waktu itu dan kebetulan alhamdulillah terselesaikan, tapi ulang kembali baru 2 minggu yang lalu dengan anak tersebut, anak yang sama anak diberi buat anak tersebut yang sama yang membuli. Alhamdulillah saya sudah lapor ke kepala sekolah dan dapat tindakan orang-orang tersebut ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada bulian lagi dan tidak ini. Oh iya Pak. Jadi saya tidak lupa mulai belajar waktu saya ketika alasan apa ini. Oh iya sudah biasa dengan seniman saya seniman karakternya wah iya. Bisa pertanyaan jawaban saya sama persinyalan pelan jauh. Oke. Tadi kalau mau balik itu karena tadi lihat jawaban saya juga belum sendiri ya. Ada pengalaman sedikit kemarin proses saya itu kan belum ada konfirmasi di yang ada di PKP-nya itu ada konfirmasi ya. Terus saya bilang, ternyata saya juga tidak ada pemberitaan. Saya dari tahu ada penggunaan jadwal. Terus di jadwal yang sudah diundur, kok tidak ada informasi setelah seminggu. Saya dari awal ada. Berarti kita harus aktif itu ya Pak. Agak masuk Pak. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya. Amin. Nanti tolong yang hasil hari ini siapa Pak channel YouTube Pak Mahmud.
akhir